Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ittaqwa Channel. Sahabat bertakwa rahimakumullah. Kali ini kita akan mengisahkan kisah seorang nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi itu bernama Hanzalah alaihi salam, salah satu nabi yang pernah hidup di zaman Dzulkarnain dan pernah bertemu burung raksasa. Sahabat bertakwa rahimakumullah, Nabi Hanzalah alaihi salam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Dzulkarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun, kisah mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rasyi, dan Allah mengabadikannya dalam surat Qaf ayat ke-12. Sebelum mereka yang menentang Nabi Muhammad, kaum Nabi Lut dan Ashabur Rasyi serta Thamud, kaum Nabi Saleh, telah juga mendustakan Rasulnya masing-masing. Begitulah isi surat Al-Qaf ayat ke-12. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah, terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama angko. Angko adalah seekor burung besar yang apabila terbang, sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta. Memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Burung ini acap kali mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabur Rasyi. Sampai suatu ketika, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabur Rasyi, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Begitu doa Nabi Hanzalah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung angkok pun terbakar, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah untuk mengajak kaum Ashabur Rasyi beriman. Lantas, siapakah sebenarnya kaum Ashabur Rasyi ini? Menurut Qisasul Anbiya yang dituliskan oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabur Rasyi ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rasyi ini sering disebut kaum Ros. Nabi Hanzalah diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ros merupakan kaum yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah salah satu pohon sarobar yang bernama Syekh Diroh. Syekh Diroh itu sendiri memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayatul ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Kendati pun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung angko, mereka tetap saja menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu sebagai hayatul ilahiyah itu dikarenakan pohon tersebut awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh.
Kala itu Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Raushan Aub. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Ros. Kaum Ros memiliki 12 desa. Di antaranya adalah Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahsh, Khordad, Mordad, Tir, Mihir, dan Syahriwar. Lalu kaum Ros pun mengikuti apa yang dilakukan oleh anak Nabi Nuh tersebut. Kaum Ros pun menanam pohon sanobar di tiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti sanobar, Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu merupakan sumber kehidupan Tuhan yang turun ke bumi, sehingga mereka mengharamkan diri mereka untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak mereka. Bahkan mereka membuat peraturan, barang siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan. Pohon itu juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Ros pun sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar tersebut, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar setiap doa dan harapan dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon sanobar, menangis dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Ros berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfan, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ros. Namun apa yang terjadi? Kaum Ros malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyebut Nabi Hanzalah sebagai seorang yang menyesatkan sekaligus juga kafir. Nabi Hanzalah pun tidak tinggal diam. Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Ketika seluruh kaum Ros menyaksikan kejadian ini, mereka pun marah dan mencaci-caci Nabi Hanzalah dan menuduh Nabi Hanzalah sebagai seorang penyihir. Mereka berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Seketika itulah mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama perjalanan dakwah Nabi Hanzalah, kaum Ros tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai pada suatu ketika, ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lantas budak itu beriman kepada Allah. Kemudian kaum Ros yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar.
Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah itu melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur. Betapa tidak beradabnya kaum Ros kepada Nabi mereka. Akhirnya budak ini memutuskan untuk menolong Nabi Hanzalah. Namun sungguh disayang, budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukan hal itu setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makanan kepada Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika, budak ini kelelahan karena mencari kayu. Ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia pun tidur panjang selama 7 tahun. Selama masa tidurnya itu, kaum Ros diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengazab kaum Ros dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan pun berubah menjadi batu hitam. Azab ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-39. Semua telah menjadi batu hitam sampai akhirnya salah satu bagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah dan Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ruh Nabi itu. Dan setelah wafatnya, Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah yang akan pertama kali masuk surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.